Yang membatalkan pahalanya berpuasa yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani, rasan-rasan. Nggih. Rasan-rasan. Iya. Yang kedua, ngerasani, paham nggih? Nggih. Ngerasani itu membicarakan kejelekan orang lain yang ketika orang yang kita bicarakan itu dia marah, dia tidak setuju. Itu ngerasani. Wes, nggak usah saya panjang-panjangkan. Yang kedua, orang berpuasa tapi fadilah pahalanya itu hilang itu karena apa? An-namimah, adu domba. Paham ya, adu domba ya? Poso tapi lambene ki rada lancip. Senangnya adu-adu cari kesalahan orang lain. Ini ada kesalahan dilaporkan dari sini-sini. Terima kasih Pak Wisnu sudah memberikan himbauan pada kami. Selanjutnya mungkin Bapak Ali ada yang mau ditambahkan? Pak Suwoto ada yang mau ditambahkan? Sudah, baik. Baiklah sahabat dan semuanya. Masuki acara selanjutnya adalah tausiah dari Bapak Haji Muhammad Fauzan Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin masker saya lepas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasirul awliya'i wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadi ila sawiyyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat, izinkan saya menyapa kepada, ini saya belum hafal ini, pimpinan administrasi Bapak Aris yang kami hormati, yang saya hormati juga Pak Suwoto selaku kepala bengkel. Tak lupa kepada seluruh saudara-saudaraku karyawan PT Astra Daihatsu HR Muhammad Surabaya. Tanpa saya absen satu persatu, tidak bisa saya absen satu-satu. Yang saya kenal baru Pak Wisnu, Pak Dian, dan semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Apa yang menjadi tujuan dan maksud kita semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini waktunya sangat mepet, jadi langsung ke mari kita sama-sama belajar bersama. Sebelumnya untuk memberikan sebuah keberkahan, mari kita kirim doa kepada ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, keluarga kita, seluruh guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita kali ini, acara doa bersama, acara tahlil, acara taklim, mudah-mudahan senantiasa pahalanya kita limpahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang pernah berjasa membantu kepada kita. Ala hadhihi niyyah as-salihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Di antara tanda orang yang cinta pada dirinya adalah orang itu merasa dirinya banyak dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, sudah otomatis meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, aku mohon ampun kepada Tuhan manusia. Tidak ada lain, kita sebagai manusia. Kalau kita merasa bahwasanya diri kita adalah manusia, tentunya diri kita pasti banyak lupa, banyak dosa, banyak khilaf. Nah, untuk memberikan sebuah keselamatan bagi diri kita, perbanyaklah baca istighfar. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, berarti yang kita perbanyak adalah dengan cara membaca sholawat. Nah, mudah-mudahan Rabbi zidni ilman nafi'ah, ya Allah, aku mohon mudah-mudahan aku ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Wafiqni amalan maqbula, mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang kita adakan seperti ini itu sangat luar biasa nilainya. Jadi di situ ada sebuah syafaatul udma, ada sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majelis ini sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku, karyawan PT Astra yang kami cintai, pada pertemuan kali ini alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk menghadiri undangan yang ketiga, yang mana bertepatan pada hari ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Puasa yang ke berapa ini Pak Aris? Puasa yang ke-19 ya Pak? Ke-19, benar. Kalau yang ada yang 19, ada yang 18. Yang memulainya itu hari Sabtu berarti 19. Kalau memulainya hari Minggu 18. Loh, yang benar yang mana Ustaz? Sama-sama benarnya. Jadi kita nggak usah cari-cari ya, sama benarnya. Mulai hari Minggu juga benar, mulai hari Sabtu juga benar. Yang penting berpuasa. Kebenaran yang murni kita tidak tahu, hanyalah milik Allah. Oke. Ada beberapa hikmah berpuasa. Tentunya kalau kita berpikir tentang hikmah berpuasa, bahwasanya jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia yang hidup di dunia ini dipanggil oleh Allah. Yang bisa melaksanakan puasa itu hanyalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa lafaz ini memakai ya ayyuhalladzina amanu? Karena pengkhususan. Manusia yang dipanggil oleh Allah, yang mendapat pertolongan dari Allah, hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, kita koreksi pada diri kita sendiri.
Kalau kita termasuk orang yang beriman, berarti iman yang sesungguhnya adalah percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan mau menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Kalau kita disuruh puasa, kalau kita mau puasa, berarti kita tergolong orang yang beriman. Kalau tergolong orang yang beriman, berarti suatu tanda kita dipandang Allah, dilihat Allah, disayang Allah. Ada harapan besar bahwasanya keselamatan itu ada pada diri kita, kebahagiaan itu ada pada diri kita. Dan inti dari tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Intinya adalah bertakwa. Nah, takwa secara sederhana sendiri itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perwujudan dari orang yang beriman, bertakwa itu melalui beberapa tahapan. Dikenal dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Iman yang berhubungan dengan akidah, Islam yang berhubungan dengan amal soleh yang diatur dalam ilmu fikih, dan ihsan adalah al-ilmu alladzi yusakhihul qalb yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Tapi saya tidak terlalu banyak menjelaskan itu karena waktunya sangat mepet. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan itu, tujuan kita hidup di dunia ini jadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu bagaimana ukurannya? Orang yang punya kemuliaan. Orang yang punya kemuliaan itu apa ukurannya, barometernya itu apa? Punya kualitas diri. Nah, Ustadz, kalau berbicara tentang kualitas diri, siapa yang paling berpotensi mulia, berpotensi paling bertakwa? Kita tidak bisa mengatakan saya yang paling takwa, saya yang paling beriman, saya yang paling baik. Tidak bisa mengatakan diri kita seperti itu. Yang saya sampaikan adalah hanya sebuah perenungan, belajar bersama. Ketika kita bisa menganalisa sejauh mana ketakwaan diri kita, nah, kualitas diri itu ada yang berhubungan dengan Khaliq, yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluk, yaitu ciptaan Allah. Ukuran manusia mulia di hadapan manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ukuran kita bermanfaat, jadi orang mulia itu memberikan banyak manfaat di antara manusia yang lain. Nah, kualitas diri kita sebagai manusia mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa adalah orang yang paling ikhlas. Siapa orang yang paling ikhlas? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, yang lebih tahu hanyalah Allah. Karena apa? Ikhlas itu rahasia dari beberapa rahasia Allah. Al-ikhlasu sirrun min asrari istaudatuhu qalba man asa'a min ibadi. Ikhlas adalah rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku titipkan pada hati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Di antara kita yang hadir ini, siapa manusia yang paling ikhlas, paling bertakwa?
paling beriman, paling tauhid, itu tidak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah. Nah, contoh, kalau ada contoh, mungkin ada salah satu orang itu yang terkena penyakit. Oh, yang paling bertakwa itu semisal contoh nggih Pak Aris, bukan contohnya Pak Aris ini, yang paling bertakwa itu Pak Aris umpama. Yang paling bertakwa itu, yang paling beriman Pak Suwoto. Nah, itu kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti itu suatu tanda orang yang di dalam dirinya terkena penyakit yang namanya penyakit ujubun, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena apa? Ketika ada orang yang merasa dirinya itu baik dan merasa lebih baik, akhirnya penyakit itu kadang-kadang memandang orang lain, melihat orang lain itu dengan pandangan meremehkan, menghina. Contoh kecil saja, kita ini berpuasa, terus kita keluar melihat saudara-saudara kita yang kadang-kadang belum dikehendaki oleh Allah untuk bisa berpuasa gitu saja. Kadang-kadang dalam hati itu punya unek-unek. Lah iya, dalam bulan puasa itu loh, kok nggak berpuasa? Terus kita memandang dengan pandangan meremehkan, menghina, suudon, buruk sangka kepada orang itu tidak boleh. Itu termasuk penyakitnya amal. Oke. Kembali kepada kualitas takwa itu adalah kalau manusia ukurannya baik di hadapan manusia itu yang paling bermanfaat. Kalau di hadapan Allah itu yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf, ada orang itu secara hukum sosial hubungan dengan sesama manusia itu sangat baik, sedekahnya banyak, bantuan sosialnya banyak, dengan orang lain sangat membantu, tapi dengan hubungan dengan Allah belum baik. Berarti ada sebuah keseimbangan yang belum terpenuhi. Ya, kami ucapkan selamat datang. Siapa? Tamu, Pak. Oh ya, Pak Tamu. Mohon maaf saya belum tahu namanya. Ya, selamat datang. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang hikmah berpuasa, puasa itu as-saumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari neraka. Perisai itu apa Pak Aris? Tameng ya. Pelindung, filter. Puasa itu menjaga diri kita dari api neraka. Waliyas saumu wa ana ajzibi. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yang tidak tahu berapa nilai pahalanya itu hanya puasa. Karena puasa itu yang ngerti hanyalah Allah. Nah, kullu amal ibni adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal perbuatan anak Adam adalah hak miliknya. Semua amal ibadah itu hak miliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melaksanakan sholat, itu kelihatan boten? Kelihatan. Kita memberikan sedekah, kelihatan boten? Kelihatan. Kita berangkat umroh, tambah kelihatan. Wah, kita berangkat haji, tambah kelihatan. Tapi ketika kita melaksanakan puasa, ini tidak ada yang tahu. Contoh saja, kita ini zaman pakai masker, tiba-tiba ngemut permen, kan nggak ada yang tahu. Iya enggak? Nah, itu guyon saja, bukan berarti yang pakai masker ngemut permen. Biar nggak usah tegang-tegang Pak ngaji itu. Santai aja. Jadi puasa itu luar biasa, langsung hubungannya dengan Allah. Orang-orang dahulu itu
Kalau ingin terpenuhi sebuah hajatnya, keinginannya itu dilakukan dengan puasa. Bahkan ini mohon maaf, ini saya berbicara dukun santet itu loh, ingin ilmunya itu mujarab, itu puasa. Walaupun puasa itu untuk kejahatan, itu mandi. Apalagi puasa untuk kebaikan. Mohon maaf, bukan berarti terus Ustadz Arif itu setuju dengan santet, enggak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Bahkan sampai-sampai baginda Rasulullah itu la yadkhulul jannata musaddiqun bis-sikhri, tidak akan masuk surga orang yang membenarkan sihir, santet itu dan lain sebagainya. Makanya yang tahu pahala fadilah ibadah puasa hanyalah Allah dan diri kita. Dan yang mau berpuasa adalah hanya orang-orang pilihan Allah. Akan tetapi puasa-puasa yang kita laksanakan itu memenuhi kriteria diterima Allah atau tidak, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ini saya, kalau kita kembali kepada konsepnya baginda Rasulullah, Pak Aris, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man barang siapa soma berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, dasarnya apa? Iman, percaya karena Allah, wahtisaban dan hanya ikhlas mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di bulan Ramadan ini 1 hari berpuasa, tapi puasanya itu benar-benar sesuai dengan kriteria, itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ketika puasanya itu tidak sesuai dengan kriteria, ini mohon maaf, sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'. Artinya banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apa-apun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Nah, apakah puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Yang pertama, apakah kita termasuk kriteria seperti ini? 1, yang membatalkan pahalanya berpuasa, yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani, rasan-rasan. Nggih. Rasan-rasan. Iya. Yang kedua, ngerasani, paham nggih? Nggih. Ngerasani itu membicarakan kejelekan orang lain, yang ketika orang yang kita bicarakan itu dia marah, dia tidak setuju. Itu ngerasani. Wis, nggak usah saya panjang-panjangkan. Yang kedua, orang berpuasa tapi fadilah pahalanya itu hilang, itu karena apa? An-namimah, adu domba. Paham ya, adu domba ya? Poso tapi lambene iki rada lancip. Senengnya adu-adu cari kesalahan orang lain. Ini ada kesalahan, dilaporkan dari sini laporkan sini. Intinya apa? Tujuannya itu 1, adu domba. Padahal dia berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan nggak ada seperti ini. Provokator. Laporkan sini. Intinya apa? Tujuannya itu 1, adu domba. Padahal dia berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan nggak ada seperti ini. Provokator. Iya. Itu nomor berapa tadi? Yang menghilangkan pahala berpuasa. 2, adu domba. Yang ketiga adalah kizbun, berdusta. Senengane berbohong, ngomong gak tahu bener, bikin laporan gak tahu bener. Ini contoh Pak Aris. Tapi insya Allah PT Astra ini karyawannya semuanya jujur semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki pun maghrib dereng. Dereng nggih. Nggih. Yang keempat,
Ini yang harus diperhatikan. Yang membatalkan pahalanya puasa itu memandang dengan syahwat. Astagfirullahaladzim. An-nadhar bisyahwat. Nah, ini ada yang bertanya Pak Aris, memandang dengan syahwat ini Ustadz, kalau dengan istrinya sendiri apakah boleh? Kenapa? Memandang istrinya sendiri apakah boleh? Dengan syahwat? Tidak boleh. Makanya diingat Pak Wisnu, Pak Dian. Ini bulan puasa, saya ingatkan. Oke, atau yang lain. Kalau yang masih perjaka apalagi. Jadi memandang wanita dengan pandangan syahwat, ada getaran jiwa yang membuat nafsu, itu menghilangkan fadilahnya berpuasa. Makanya bagi yang sudah punya suami istri, khusus di bulan puasa, ini yang poin nomor 4 ini, kalau siang hari, kalau bisa tidurnya jangan satu kamar. Tapi kalau semua pekerja, insya Allah di siang hari nggak ada yang tidur, semua bekerja sendiri-sendiri. Yang biasanya di rumah, seumpama hari Minggu liburan, itu jangan mentang-mentang seminggu nggak ketemu, nggak pernah tidur bareng, nggak ketemu bareng, terus hari Minggu liburan keruntelan nang kamar Paris, terus ada getaran yang membangkitkan gairah. Itu walaupun dalam ilmu fikih puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Makanya diingat-ingat, apalagi yang masih berjaga, memandang wanita lain dengan pandangan diklik, dengan pandangan syahwat. Apalagi kemudian yang terakhir, yang menghilangkan fadilah pahalanya berpuasa adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu pakai nama Allah. Sumpah yang diakui sumpah yang benar itu hanya memakai Allah. Yang pertama adalah wallahi, yang kedua adalah billahi, yang ketiga adalah tallahi. Lah Ustadz, dulu masa kecil saya itu di desa ada yang namanya sumpah. Bener picek loh, aku gak nyolong sandalmu. Itu termasuk sumpah betul? Tidak. Yang dianggap sumpah itu adalah wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Nah, itu yang dianggap adalah kalimat sumpah. Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah padahal dia berdusta, maka itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Balasannya langsung Allah. Kalau dia benar akan selamat, tapi kalau dia salah maka otomatis Allah yang akan membalasnya. Masya Allah, sudah maghrib, padahal yang materi yang saya sampaikan ini baru 1 slide. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Ini yang hadir banyak, sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kekompakan PT Astra Daihatsu HR Muhammad. Ya, HR Muhammad ya. Ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Apa yang menjadi tujuan kita semua terpenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, apabila ada kekurangan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada yang tersinggung, yang tidak kami sengaja, tapi insya Allah tidak ada yang tersinggung. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Fauzan Arif atas tausiahnya. Karena sudah berbuka puasa, di depan coffee maker itu ada takjil. Silahkan sahabat Daihatsu semua bisa membuka puasanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Untuk tempat wudhunya ada di lantai 1, di lantai 2. Di bagian luar area sampingnya Daihatsu juga ada keran air. Bisa melakukan berwudu sambil kita tunggu untuk sholat berjamaah. Setelah itu bisa makan. Yang tidak sholat silakan bisa langsung lanjutkan untuk berbuka puasa. Yang melaksanakan sholat maghrib bisa berjamaah. Setelah itu bisa lanjut ke menu utama makan utama-tama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.